Rekaman tersebut ya guys, itu mengungkapkan rencana untuk menekan Suyang saat ponsel itu sedang diperbaiki, rekamannya bocor dan dipublikasikan. Melakukan yang namanya backdoor advertisement tanpa sepengetahuannya Suyang. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget di masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang lanjutan dari kasusnya Suyang. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari tentang YouTuber-YouTuber yang diduga memeras Suyang hingga kebenaran di balik backdoor advertisement yang mungkin banyak banget dari teman-teman yang belum tahu akan hal yang satu ini. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana informasi selengkapnya. Untuk pertama, kita bakal bahas dulu tentang YouTuber-YouTuber yang diduga memeras Suyang. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas di part pertama, Suyang itu kan melakukan live streaming. Nah di live streaming itu, dia menceritakan tentang bagaimana perlakuan dari sang mantan pacar yang na'udzubillah min zalik. Dan guys, selain mendapatkan perlakuan yang buruk dari sang mantan, dia itu juga menjadi korban pemerasan oleh YouTuber. Dan hal itu juga dikarenakan si mantan ini guys, karena si mantan ini juga seperti kayak ngebuat hoax tentang dirinya. Dan YouTuber ini menggunakan hal tersebut untuk memeras Suyang. Dan katanya Suyang itu sampai kehilangan uang 200 juta won. Wow, nggak main-main sih. Dan teman-teman, terbaru ada dugaan bahwa Suyang itu telah diperas oleh kelompok yang dikenal sebagai Reka Union. Menurut saluran YouTube-nya Garo Zero Research Institute, anggota yang disebut Reka Union terdiri dari YouTuber Hwang Cholsun, kemudian YouTuber Gu Jae-hyuk, lalu Crocodile, terus ada Ganggu, lalu ada Karakula, dan juga Om Tae-woong. Garo Zero Research Institute itu bahkan merilis rekaman percakapan telepon yang menunjukkan bahwa YouTuber Gu Jae-hyuk dan juga Jungkook Jin mengancam Suyang dengan mengungkapkan masa lalunya dan berencana untuk memeras sang YouTuber mukbang. Rekaman tersebut ya guys, itu mengungkapkan rencana untuk menekan Suyang. Dan pernyataan mereka kurang lebih seperti ini. Jika ini terbongkar, Suyang harus pensiun. Pensiun dalam artian kayak berhenti gitu loh guys jadi konten kreator. Kenapa dia berhenti jadi konten kreator? Ya mungkin dikarenakan hal ini terungkap, nanti Suyang akan banyak dihujat, dikecam, sampai diminta untuk pensiun. Kemudian mereka juga mengatakan seperti ini. Lebih baik mendapatkan keuntungan finansial. Suyang menghasilkan uang, jadi dia mungkin memberi kita jumlah yang layak. Alright, jadi kalau aku lihat ya, mereka itu seperti melihat bahwa di sini ada potensi loh, ada peluang loh untuk kita dapetin cuan. Suyang mungkin nggak mau hal ini terungkap ke publik, jadi kita bisa manfaatin ini loh untuk dapetin uang dari Suyang. Itu sih yang aku tangkap dari statement mereka. Kemudian ya guys, Gu Jae-hyuk menyebutkan pembelian kendaraan GVXT melalui taktik pemerasan tersebut dan mengklaim telah menerima 11 juta won dari Suyang. Namun, rekaman lebih lanjut menunjukkan bahwa kesepakatan sekitar 55 juta won itu telah dibuat. Rekaman tambahan antara Gu Jae-hyuk dan juga Karakula mengungkapkan bagaimana keterlibatan mereka dalam skandal keuangan lainnya, termasuk menerima sekitar 300 juta won dari seseorang yang terlibat dalam penipuan mata uang kripto yang menunjukkan pola manipulasi keuangan dan juga pemerasan. Terkait dengan bagaimana kasus pemerasan Suyang, para YouTuber membahas implikasi dari tindakan mereka. Karakula itu memperingatkan agar tidak merugikan Suyang dikarenakan nilainya bagi YouTube, sambil juga mempertimbangkan tentang potensi keuntungan finansial versus resiko penangguhan saluran. Di sisi lain, ada seorang mantan perwira Angkatan Laut Korea yang kini menjadi seorang YouTuber, namanya adalah Kenry. Untuk Kenry sendiri, baru-baru ini ya guys, secara terbuka, itu sudah memberikan tanggapan tentang bagaimana YouTuber cyberwrecker yang bernama Gu Jae-hyuk memeras uang dari Suyang. FYI buat yang belum tahu ya, sebelumnya YouTuber Kenry pernah berselisih dengan Gu Jae-hyuk saat meninggalkan sidang pengadilan atas pelanggaran Undang-Undang Paspor pada Maret 2023 di Pengadilan Kriminal Pusat Seoul Distrik 21. Nah saat itu dilaporkan bahwa Kenry diduga meninju wajah Gu Jae-hyuk saat YouTuber itu mengikutinya dari belakang dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia juga menampar ponselnya Gu Jae-hyuk hingga terlepas. Saat ponsel itu diperbaiki, rekaman audio dari para cyberwrecker yang memeras Suyang ditemukan dan kemudian bocor. Ironisnya nih guys, nggak lama setelah insiden menampar ponsel itu menjadi viral, Kenry itu seperti memprediksi bahwa karma akan menimpa YouTuber cyberwrecker seperti Gu Jae-hyuk. Dan tampaknya hal itu emang benar-benar akan terjadi.
Dan mengenai tudingan bahwa Gu Jae-hyuk juga merupakan salah satu YouTuber yang memerah Soo-young, Kenry memberikan tanggapan seperti ini. Coba kita baca ya seperti apa. Statementnya seperti yang sudah diunggah ke komunitas YouTube-nya. Halo, ini Kapten Igen. Gu Jae-hyuk itu pernah menyodorkan kamera ke wajahku, dan aku pun menghancurkan ponsel itu. Saat ponsel itu sedang diperbaiki, rekamannya bocor dan dipublikasikan. Nantikan sejauh mana ponsel yang aku luncurkan ini akan melaju. Siapapun yang menggangguku ditakdirkan untuk menghadapi konsekuensinya. Kemudian ya guys, dalam postingan lain, dia menuliskan, Gu Jae-hyuk, Karakula, Jungkook Jin, dan Reka Union. Apakah kalian manusia? Selama lebih dari 4 tahun, seorang wanita mengalami SH dan eksploitasi. Dan sekarang Reka Union mengancam dan juga memeras uang darinya. Semua cyberwrecker itu sama saja. Mereka melecehkan selebritas yang sudah bekerja keras dan memeras uang dari mereka seperti penjahat serius. Kali ini, Gu Jae-hyuk mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan 200 juta Korea won dikarenakan mengancam akan mengungkap bagaimana masa lalu dari Soo-young. Waduh, si loader Kenry. Benar juga sih statement dari Kenry. Orang-orang yang memeras Soo-young ini patut kita pertanyakan apakah mereka manusia atau enggak. Apakah mereka enggak memikirkan ya bagaimana Soo-young yang selama kurang lebih 4 tahun ini terus mendapatkan perlakuan yang buruk, dieksploitasi dan sebagainya. Dan mereka memanfaatkan itu untuk memeras uang dari Soo-young. Parah banget sih. Dan guys, di tengah tuduhan ini, salah satu YouTuber yang diduga memeras Soo-young yaitu Karakula sudah buka suara. Melalui halaman komunitas channelnya pada tanggal 11 Juli, ia menuliskan seperti ini guys. Saya menderita flu sejak sore hari, jadi saya pun minum obat dan tidur nyenyak sebelum bangun. Ada 40 panggilan yang tidak terjawab. Channel YouTube penuh dengan komentar jahat, bahkan artikel media. Seolah-olah saya telah menjadi bajingan di dunia dikarenakan menerima suap melalui sanksi pribadi. Aku nggak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tapi aku merasa pusing sejak dini hari. Apakah ini pembalasan atas insiden Howung atau fitnah terorganisir dan disengaja dari seseorang? Saya bersumpah demi kedua putra saya bahwa saya tidak pernah menerima uang haram apapun sebagai seorang YouTuber. Saya akan melakukan konten reguler untuk sementara waktu dan segera memproduksi serta mengunggah materi bantahan dan video klarifikasi untuk menjernihkan tuduhan tersebut. Namun ya teman-teman, di saat komentar yang mengkritiknya atas perilakunya yang gak sesuai dengan tujuan salurannya terus membanjiri, Karakula memposting seperti ini di sosial medianya. Saya gak akan seperti ini. Untuk keuntungan siapa? Alright, intinya adalah untuk Karakula itu kayak membantah bahwa aku gak pernah menerima uang seperti ini. Aku nggak pernah menerima uang haram dari pemerasan seperti ini. Atau dalam kata lain, dia itu nggak melakukan hal itu kepada Soo-young. Itu sih yang dapat aku tangkap dari statementnya. Sementara itu, dilansir dari All K-pop, jaksa sedang menyelidiki para YouTuber yang diduga mengancam Soo-young. Laporan pada tanggal 11 Juli menunjukkan bahwa Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul yang dipimpin oleh Kepala Jaksa Choi Sun-ho itu telah menangani kasus pemerasan yang melibatkan para YouTuber yang dituduh mengancam atau berpartisipasi dalam pengancaman terhadap Soo-young. Penyelidikan akan memeriksa apakah para YouTuber itu berencana untuk memeras miliaran Korea won dari Soo-young dan keadaan seputar kontrak senilai puluhan juta Korea won, sebagaimana dirujuk dalam rekaman audio yang dirilis di YouTube. Diketahui lebih lanjut bahwa sebelumnya ada seorang warga negara yang telah mengajukan pengaduan ke kejaksaan terhadap YouTuber seperti Gu Jae-hyuk, Jungkook Jin, dan Karakula yang diduga telah mengancam atau terlibat dalam pengancaman terhadap Soo-young. Alright teman-teman, jadi itulah beberapa YouTuber-YouTuber yang diduga melakukan pemerasan terhadap Soo-young. Dan untuk jaksa sekarang sudah menyelidiki ya teman-teman. Dan mari kita tunggu saja bagaimana hasil penyelidikannya. Apakah benar mereka memeras Soo-young dan juga melakukan pengancaman terhadap Soo-young? Mari kita nantikan bagaimana perkembangannya. Dan guys, kita akan beranjak ke topik yang berikutnya. Di topik yang berikutnya ini kita bakal bahas tentang dibalik kontroversi backdoor advertisement. FYI, kontroversi backdoor advertisement itu mengacu pada praktik iklan yang tak diungkapkan oleh para konten kreator yang melibatkan promosi produk tanpa diberikan keterangan kemitraan berbayar pada video tersebut. Misal nih guys, misal ya kayak gini, aku lagi buat video ini ya, nah terus aku nanti kayak makan something atau pakai something dan ternyata hal-hal ini tuh adalah iklan atau aku tuh kayak dibayar untuk endorse dan juga mempromosikan produk tersebut. Tapi pas aku ngupload ya di video ini aku nggak taruh kemitraan berbayar. Nah itu dapat dianggap sebagai backdoor advertisement. Dan buat teman-teman yang juga udah nonton Soo-young dari dulu banget, pasti udah pada tahu tentang apa yang terjadi dengan Soo-young dan kontroversi backdoor advertisement ini.
Anyway, seperti yang dilansir dari Star News, ada seorang YouTuber Korea yang bernama Hong Saun itu mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana CEO dan insiden backdoor advertisement yang telah mengeksploitasi Suyang seperti budak selama 4 tahun terakhir. Mengenai kontroversi iklan pada tahun 2020 itu, sang YouTuber mengatakan bahwa saat itu Suyang memposting video penjelasan yang mengatakan bahwa dirinya belum pernah membuat iklan di balik layar atau backdoor advertisement. Dan akhirnya panah itu mengarah ke Champidi yang pertama kali mengungkapkan tentang iklan di balik layar. Pada akhirnya untuk Champidi dan juga Suyang itu bertemu guys dan juga melakukan secara langsung kalau nggak salah. Dan juga mengklarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Hong Saun itu menyoroti tentang bagaimana netizen-netizen yang terus mengkritik Champidi dikarenakan diduga menargetkan Suyang. Bahkan yang lebih parah adalah Champidi dan keluarganya mengalami masa-masa yang sulit dikarenakan tudingan tersebut. Namun ya guys, kenyataannya Champidi itu sama sekali nggak pernah secara langsung menargetkan Suyang. Namun banyak netizen yang bertanya-tanya apakah Suyang juga melakukan yang namanya backdoor advertisement. Dan akhirnya Suyang ini speak up dan juga klarifikasi bahwa dirinya itu nggak melakukan praktik tersebut. Dan sebenarnya ya kalau dipikir-pikir sampai di situ aja masalahnya udah selesai sih. Tapi nih guys, si mantan CEO-nya Suyang ini malah mencoba mengubah opini publik dan kemudian menulis postingan di komunitas menggunakan ID channelnya Suyang yang menuduhkan bahwa Champidi lah yang seperti nge-spill tentang Suyang ini. Pada akhirnya Champidi pun jadi bingung karena dia juga merasa nggak pernah tuh nuduh Suyang secara langsung melakukan hal tersebut. Karena itulah nih guys, Champidi akhirnya bertemu dengan Suyang untuk meluluskan permasalahan dan juga meminta maaf. Hong Saun itu lebih lanjut menceritakan bahwa pada kala itu, perwakilan Suyang menelpon Champidi ketika opini publik tentang Suyang gak berubah. Dan ternyata ya teman-teman, dari situlah diketahui bahwa dia atau agensinya nih atau mantan CEO-nya melakukan yang namanya backdoor advertisement tanpa sepengetahuannya Suyang. Alias dia melakukannya secara diam-diam guys. Makanya Suyang juga kan ngebantah ya, gue gak pernah lo lakuin ini, gue gak pernah lo melakukan praktik iklan di balik pintu ini, gak pernah lo. Dan teman-teman gak cukup sampai di situ saja lo. Ketika menghubungi Champidi, perwakilan agensi ini juga bahkan mengatakan bahwa perusahaan terus menghubungi mereka dan juga membahas tentang hukuman. Lebih lanjut, si mantan CEO ini juga mengatakan bahwa ia memikirkan untuk membuat pilihan ekstrim sambil memohon simpatinya Champidi. Dan guys, menurut Hong Saun, saat itulah Champidi merasa perlu membantu dan berusaha menenangkan situasi dengan membaca skrip yang ditulis oleh si mantan CEO tersebut di siaran langsung. Namun pada akhirnya, opini publik itu justru mengkritik Champidi dan menyebut Champidi sebagai orang jahat di dunia. Champidi itu lantas mengatakan bahwa pada saat itu terdapat lebih dari 80.000 komentar jahat yang menyerangnya. Bahkan ya guys, sekarang ya kalau ada artikel yang ngebahas tentang Suyang ya, di komentar-komentarnya itu pasti ada yang kayak mention namanya dia. Namanya teman-teman, meskipun demikian, meskipun dirinya ini terus mendapatkan perlakuan yang buruk dari netizen-netizen, terus dihujat, terus dituduh ini itu, Champidi mengatakan enggak apa-apa karena ada orang yang terselamatkan. Ia juga mengatakan bahwa dikarenakan dirinya merupakan seorang pebisnis, dia bisa bangkit kembali kok, meskipun bukan dengan YouTube. Hong Saun itu lebih lanjut mengatakan jika seandainya kala itu Champidi nggak melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan Suyang, seseorang pada kala itu mungkin telah meninggoy. Dan Hong Saun juga menyadari bahwa keputusan Champidi itu tidaklah sia-sia. Kemudian, Hong Saun merilis bagaimana transkrip panggilan telepon antara Champidi dan juga Suyang selama kontroversi backdoor advertisement. Dalam transkripnya, Suyang berkata seperti ini guys. Pidi, apakah kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Sementara itu, untuk Champidi yang merasa khawatir dengan Suyang mengatakan seperti ini guys. Kamu gak perlu khawatir, tolong sharekan dengan cara untuk penggemarmu ya Suyang. Wow, jujur aku kayak tersentuh juga sih dengan apa yang dilakukan oleh Champidi. Sumpah guys, merinding banget. Aduh, orang-orang yang udah ngehujat Champidi nyesel gak ya? Jadi guys, kesimpulannya adalah untuk Champidi itu sama sekali nggak pernah menuduhkan bahwa Suyang merupakan orang yang melakukan backdoor advertisement. Dan untuk Suyang itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Yang melakukan hal itu adalah mantan CEO agensinya. Dan usai mendengarkan bagaimana kebenaran di balik kontroversi ini, bagaimanakah opini kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini dan aku akan terus pantau bagaimana perkembangan dari kasus ini. Jikalau seandainya nanti ada update, aku akan update perkembangannya. Sampai jumpa ya semuanya di video berikutnya dan aku mohon maaf juga kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.